Bilal ini pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Baitul Mal ya. Ia tidak pernah absen mengikuti semua perang bersama Rasulullah. Dan azan pertama itu dikumandangkan di Mekah, yaitu di belakang Ka'bah ya. Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan di belakang Ka'bah. Rasulullah mengatakan, Bilal adalah seorang penunggang kuda yang hebat dari kalangan Habasyah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Asakir. Suatu hari di waktu subuh, Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Hai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang menurutmu paling besar pahalanya yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya aku pernah mendengar suara jalanmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya, tapi aku tidak wudhu di waktu malam dan siang. Melainkan aku tidak wudhu di waktu malam dan siang, melainkan aku menunaikan sholat yang diwajibkan untukku untuk mengerjakannya." Jadi maksudnya ini ya, aku tidak pernah mengerjakan amalan menurutku besar pahalanya, tapi aku tidak wudhu di waktu malam dan siang, melainkan aku menunaikan sholat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya. Jadi dia itu sebelum sholat itu ya, dia wudhu dulu. Jadi iya, maksudnya bukan ndak wudhu ini mas, setelah dia wudhu itu dijaganya wudhunya itu, jadi nggak wudhu lagi ketika nak sholat lagi, karena wudhunya itu sudah terjaga kayak gitu, ndak mesti nak sholat kayak gitu loh mas. Dia ini terkenal dengan menjaga wudhunya kayak gitu, tidak mesti harus wudhu waktu sholat. Bilal meriwayatkan 44 hadis dari Nabi, di antaranya Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian menunaikan sholat malam atau tahajud, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam adalah amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat mencegah dari perbuatan dosa." Iya, sholat tahajud. Iya, serta mengampuni. Kalau tahajud itu antara jam 1 sampai jam 3 ya, sepertiga malam. Sholat tahajud itu ya, pertama atau sholat malam itu pertama, amalannya itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah juga akan mendengarkan semua permintaan kita dan mengabulkannya. Yang kedua, sholat malam itu dapat mencegah perbuatan dosa. Kalau kita selalu rajin sholat malam, insya Allah kita terjaga dengan dosa. Yang ketiga, mengampuni dosa-dosa kecil. Insya Allah dengan sholat malam, dosa-dosa kecil itu ini sholat biasa, cuman rakaatnya boleh 2, boleh 4, kemudian ditutup dengan witir. Kalau dia sudah witir duluan nggak usah, 1 aja witirnya ya, 1 kali atau 3 kali gitu ya. Kemudian yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu dapat menghilangkan penyakit dari badan. Nah itu ya, orang yang sholat malam itu ketika dia berdiri, penyakit apa aja, contoh orang-orang yang suka pusing ya, ketika dia sholat malam, dia fokus dengan Allah, maka akan terbentuk kebiasaan yang baik. Nah itulah yang akan menghilangkan penyakit-penyakit. Kalau kita dari pikiran kita aja sudah baik, insya Allah penyakit yang lain tidak akan masuk. Nah, ia meninggal di Damaskus tahun 20 Hijriah. Nah, tapi ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa jasadnya dimakamkan di Halb. Bilal melanjutkan hidupnya bersama Rasulullah dan ikut mengambil bagian dalam semua perjuangan bersenjata yang dialaminya. Ia tetap menjadi muazin, menjaga serta menyemarakkan syiar agama besar ini dan membebaskan diri dari kegelapan kepada cahaya. Pada suatu hari,
ia pergi meminang 2 orang wanita untuk diperistrikannya dan diperistrikan saudaranya. Maka katanya kepada bapak wanita itu, "Saya ini Bilal dan ini saudaraku. Kami berasal dari budak bangsa Habsyi. Pada mulanya kami berada dalam kesesatan, kemudian diberi petunjuk oleh Allah. Dahulu kami budak-budak berlian, lalu dimerdekakan oleh Allah. Jika pinangan kami Anda terima, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan seandainya Anda tolak, maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar." Jadi ketika Rasulullah itu meninggal, Bilal bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Bilal berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifah Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, afdolu amalil mu'minil jihadu fi sabilillah. Amal orang mukmin yang utama adalah berjihad fi sabilillah. Jadi, apa maksudmu, hai Bilal?" tanya Abu Bakar. "Saya ingin berjuang di jalan Allah sampai saya meninggal dunia," ujar Bilal. "Siapa lagi yang akan menjadi muazin bagi kami?" tanya Abu Bakar lagi. Dengan air mata berlinang, Bilal menjawab, "Saya tak akan menjadi muazin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah." "Tidak," kata Abu Bakar. "Tetaplah tinggal di sini, hai Bilal, dan menjadi muazin kami. Seandainya Anda memerdekakan saya dulu adalah untuk kepentingan Anda, baiklah, saya terima permintaan Anda itu. Tetapi bila Anda memerdekakan saya karena Allah, biarkanlah diri saya untuk Allah sesuai dengan maksud baik Anda itu." Ini ucapan Abu Bakar ya, dijawabnya. "Tak lain, saya memerdekakanmu itu, hai Bilal, semata-mata karena Allah." Kemudian mengenai kelanjutannya terjadilah perbedaan pendapat di antara ahli riwayat. Sebagian meriwayatkan bahwa Bilal pergi ke Syria dan menetap di sana sebagai pejuang dan mujahid. Sementara ada yang lain mengatakan ia menerima permintaan Abu Bakar untuk tinggal bersamanya di Madinah. Kemudian setelah Abu Bakar wafat dan Umar diangkat menjadi khalifah, barulah Bilal minta izin dan mohon diri kepadanya, lalu berangkat ke Syria. Bagaimanapun juga, Bilal telah menazarkan sisa hidup dan usianya untuk berjuang menjaga benteng-benteng Islam di perbatasan, membulatkan tekadnya untuk dapat menjumpai Allah dan Rasul-Nya sewaktu ia sedang melakukan amal yang paling disukai oleh keduanya. Suaranya yang syahdu, dalam, dan penuh wibawa itu tidak lagi mengumandangkan azan seperti biasa. Sebab karena demi ketika membaca asyhadu alla ilaha asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kenangan lamanya bangkit dan suaranya tertelan oleh kesedihan, digantikan oleh cucuran tangis dan air mata. Azan yang terakhir ialah ketika Umar sebagai Amirul Mukminin datang ke Syria. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada Khalifah untuk meminta Bilal menjadi muazin bagi satu sholat saja. Amirul Mukminin memanggil Bilal. Ketika waktu sholat telah tiba, maka dimintanya ia menjadi muazin. Bilal pun naik ke menara dan berazanlah. Sahabat-sahabat yang pernah mendapati Rasulullah di waktu Bilal menjadi muazinnya sama-sama menangis dan mencucurkan air mata yang tak pernah mereka lakukan selama ini. Sedang yang paling keras tangisnya di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Bilal berpulang ke rahmatullah di Syria sebagai pejuang di jalan Allah seperti yang dia inginkan, dan di bawah bumi Damsyik sekarang terpendam kerangka dan tulang belulang suatu pribadi yang besar di antara pribadi manusia yang amat teguh, tangguh pendiriannya dalam mempertahankan akidah dan keimanan.